Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui bagian perekonomian sosialisasi pemahaman ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat di Kafe Bunga Pelita Kamis 4 November 2021. Dalam sosialisasi kali ini pemateri mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Dalam jargonnya, gempur rokok ilegal yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso Rahmatullah menyampaikan, sosialisasi ini direncanakan terselenggara di 12 titik dan terrealisasi di 6 titik wilayah Bondowoso. Kegiatan sosialisasi ini kita laksanakan di beberapa titik karena suasana pandemi kita tetap mematuhi protokol kesehatan, artinya sesuai dengan kapasitas tempat yang akan ditempati, sehingga kita melaksanakan insya Allah di 12 titik dan sudah dilaksanakan 6 titik. Harapannya dengan pemuda-pemuda ini mengetahui secara detail ciri-ciri rokok ilegal, ini akan membantu mengurangi peredaran rokok ilegal. Dengan catatan harapannya mereka juga bisa melaporkan kepada langsung melalui website cukai, itu yang ada di OHP, layar OHP, juga bisa melalui kami di bagian perekonomian dengan membawa contoh rokok ilegal yang dilakukan. Dengan adanya ini juga cukup efektif ya. Kita sudah ada beberapa contoh rokok ilegal yang sudah diserahkan ke kami dan kita koordinasikan dengan Bea Cukai. Bahkan Bea Cukai ini sudah melaksanakan tindakan penindakan kepada pabrik-pabrik rokok legal yang menggunakan cukai ilegal. Makanya kita selalu melaksanakan sosialisasi ini karena memang kegiatan itu selalu ada. Di sisi lain kita tekan, di lain tempat ini ada. Juga kita itu kedatangan dari produk-produk luar kabupaten. Nah, ini juga diantisipasi oleh Bea Cukai. Kita pemerintah daerah ini akan berupaya mengurangi peredaran produk rokok ilegal ini dengan akan membuat kawasan industri tembakau. Rencananya ini tahun depan ini masih perencanaan dan tahun 2023 ini akan ada ada action untuk membangun kawasan industri tembakau. Harapannya di sana para pengusaha-pengusaha kecil rokok ini akan difasilitasi pembuatan rokoknya dengan mesin. Juga di sana juga ada perwakilan Bea Cukai yang bisa langsung memantau dan memberi izin kaitan dengan cukai. Anggota DPRD fraksi PDIP Andi Hermanto yang juga anggota Komisi 2 menyampaikan, sosialisasi ini merupakan perintah dalam juknis penggunaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Sosialisasi ini adalah perintah di dalam juknis penggunaan dana bagi hasil yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bahwa salah satu itemnya harus mengadakan sosialisasi. Sosialisasi itu kan ada bentuk pertemuan, ada bentuk gambar, sebagaimana telah disampaikan di jalan-jalan, baliho-baliho tentang peredaran rokok ilegal, bahaya rokok ilegal, itu kan semacam itu. Karena dana bagi hasil cukai yang terbesar di Indonesia itu adalah dari rokok, mencapai 95% dari penerimaan BPHJT secara nasional. Kita ketahui bahwa 170 triliun penerimaan negara itu berasal dari BPHJT dan 95%-nya dari rokok. Itu kan cukup besar. Nah, makanya di dalam perintahnya, di dalam juknisnya, DBHCT yang disalurkan kepada pemerintah daerah itu harus cantumkan untuk acara sosialisasi semacam ini. Harapannya agar timbul kesadaran dari masyarakat bagaimana penerimaan negara itu tetap stabil. Dengan adanya rokok-rokok ilegal semacam ini akan terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor rokok. Peran DPRD sendiri di dalam
hal ini adalah selaku mitra pemerintah eksekutif dalam hal ini adalah mendorong bagaimana sosialisasi ini bisa cepat-cepat terlaksana, bahkan bisa sampai menyeluruh. Insya Allah pada kali ini, tahun ini, baru pertama kali dilakukan sosialisasi semacam ini, pertemuan semacam ini. Memang anggarannya baru mencukupi 12 titik yang dialokasikan oleh bagian perekonomian. Dan bukan hanya di perekonomian sebenarnya, sosialisasi bidang cukai. Ada di Diskoperindak yang mendapatkan alokasi bidang cukai juga. Dari Kelurahan Taman Sari, Hadat Mujiono, BS TV memberitakan.